Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang zakat. Dari pengertian, macam-macam, dan orang yang berhak menerima zakatnya. Tapi mungkin akan Bapak bagi ke dalam dua pertemuan. Khusus pertemuan hari ini, kita akan membahas pengertian, macam-macam, dan dijelaskan secara rinci sampai perhitungannya. Oke. Pertama, pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan. Boleh juga diartikan mensucikan. Kemudian secara istilah, zakat artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Orang yang berzakat disebut muzaki, dan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat ada dua macam secara umum, walaupun nanti ada turunannya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Untuk zakat mal, dalilnya ada di Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 dan Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zakat mal ini banyak turunannya. Yang pertama, emas dan perak, tabungan, hewan ternak, perdagangan, pertanian, profesi, rikas, atau barang temuan. Bapak akan jelaskan dulu yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalilnya ada di hadis riwayat Abu Daud nomor 1371. Nanti kalian bisa lihat detailnya di buku paket kalian. Nah, pengertiannya zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini dalam memahami zakat fitrah ini, selain pengertiannya ada 3 hal penting. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua, besaran zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah waktunya. Syarat wajib zakat fitrah artinya syarat ini ketika dipenuhi maka seorang itu wajib mengerjakan zakat. Tapi apabila ada salah satunya tidak dipenuhi maka tidak wajib baginya zakat. Yang pertama adalah Islam. Sudah jelas, harus beragama Islam. Yang kedua adalah hidup. Maksudnya hidup adalah orang Islam ini masih hidup ketika bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai 30. Katakanlah, kalau orang Islam itu meninggal tanggal 15 Ramadan. Nah, maka tidak wajib baginya zakat. Kemudian selanjutnya, mampu. Mampu di sini adalah berkelebihan terutama dalam hal makanan pokok. Jadi berlebih lah istilahnya. Nah, maka wajib untuk mengerjakan zakat. Tapi apabila misalkan satu hari saja dia masih untuk mencari makan tuh per hari dan memang belum jelas dapat makannya atau tidak. Sebab kekurangan lah, nggak sampai 3 kali makannya ataupun 2 kali, bahkan cuma sehari cuma sekali. Maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan zakat. Selanjutnya, besaran zakat fitrah. Berapa ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh orang Islam atau oleh seorang muslim? Yakni satu sok. Satu sok ini sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita menggunakan makanan pokoknya adalah nasi. Nah, kalau nasi kan tidak bisa disimpan lama, maka dijadilah dengan beras. Nah, 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Untuk di negara-negara lain, diganti. Misalkan di daerah Inggris menggunakan gandum, maka pakai gandum. Atau mungkin ada yang menggunakan katakanlah terigu, maka terigu. Seperti itu. Nah, waktunya. Waktu zakat fitrah itu kapan saja? Ada 3 macam. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah itu dari tanggal 1 Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, boleh. Artinya boleh untuk istilahnya memberikan zakat fitrah. Nah, kemudian kedua ada waktu wajib. Nah, kapan waktu wajibnya? Yakni di akhir-akhir bulan Ramadan. Tanggal 29 atau 30 Ramadan. Kemudian ada waktu afdolnya. Waktu yang paling baiknya kapan? Waktu yang paling baiknya adalah setelah sholat subuh pada 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu yang paling afdol. Walaupun memang afdol ini katakanlah sedikit orang untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena
takutnya dalam nanti pendistribusian zakatnya. Kebanyakan orang lebih mengutamakan di waktu wajib atau mungkin di malam takbirannya. Gitu, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke zakat yang kedua, yakni zakat mal. Nah, untuk zakat mal ini yang akan bahas untuk dalam pertemuan ini adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak ini ada yang namanya nisab. Nah, nisab itu apa? Nisab itu ukuran tertentu, ukuran minimal tertentu. Katakanlah orang ini sudah mencapai ukuran itu baru wajib zakat. Kalau tidak sampai ukuran tersebut, maka tidak wajib zakat emas dan perak. Nisab zakat emas dan perak ini adalah 85 gram untuk emas dan perak itu 595 gram. Jadi ketika misalkan seseorang muslim memiliki emas 85 gram, maka wajib baginya untuk zakat emas. Nah, besaran zakatnya berapa? Besaran zakatnya adalah 2,5%. Nah, tetap zakat ini pun dengan ketentuan harus 1 haul atau genap 1 tahun. Jadi misalkan seorang muslim mempunyai emas 85 gram dan mempunyainya itu sudah selama 1 tahun baru melaksanakan zakat. Nah, supaya lebih jelas kita akan masuk ke bentuk soal ya, kalian supaya lebih jelas. Boleh disimak? Di sini contoh Pak Hari memiliki 100 gram emas selama 1 tahun. Berapakah zakat Pak Hari? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kalian tentukan dulu harga tukar emas itu sekarang berapa. 1 gram itu berapa rupiah. Kemudian yang kedua, konversi jumlah emas ke harga tukar emas. Nanti dihitung berapa jadinya, misalkan harga emasnya berapa. Nah, yang ketiga, hitung 2,5% dari harga tukar emasnya. Seperti itu. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal yang barusan. Harga jual emas itu ketika video ini dibuat adalah 913.000. Nah, Pak Hari tadi memiliki 100 gram emas. Maka totalnya 100 kali 913.000. Jadi 91.300.000. Kemudian cari 2,5% dari 91.300.000. Yakni 2.282.500 rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Hari adalah 2.282.500. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke zakat tabungan. Nah, zakat tabungan ini hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat mal, yakni nisabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5%. Jadi misalkan nisabnya 85 gram emas, kita tadi kan sudah hitung 85 gram kali 913.000 sama dengan 77.605.000 per tahun. Kemudian besaran zakatnya 2,5%, yakni 1.940.000 per tahun. Maksudnya, contoh ketika kita punya tabungan, katakanlah tabungan kita sampai 77.605.000, maka wajib untuk kita mengeluarkan zakat. Berapa persen? 2,5% dari tabungan kita. Kalau tabungannya 77 juta, contohnya ini sesuai dengan batas nisabnya, maka zakatnya adalah 1.940.000. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak akan baru menerangkan 3 saja, karena takutnya memang ini harus benar-benar paham. Untuk minggu depan ada sekitar 5 lagi yang bakal bahas. Zakat peternakan, perdagangan, pertanian, zakat profesi, dan rikas. Segitu saja, Bapak yakin pasti kalian masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan ketemu setelah ini di Zoom meeting. Boleh kalian tanya jawab, boleh juga nanti perhitungannya seperti itu kenapa, boleh. Ya, itu saja, semoga bisa dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.